hotspot. Bab 4 konfigurasi PPP Jelly Server. Bab 5 konfigurasi VPN PPTPT. Bab pertama yaitu konfigurasi dasar Mikrotik, di mana langkah pertama download aplikasi Winbox. Kedua, buka aplikasi Winbox. Langkah ketiga, silakan colok kabel yang dari sumber internet ke port 1 yang ada di Mikrotik, port 2 untuk ke PC atau laptop. Langkah keempat, klik kode unit yang ada pada bawah tulisan My Address seperti gambar di bawah ini. Langkah kelima, jika sudah klik tombol connect dan tampilan akan seperti gambar di bawah ini. 6. Klik tombol remove configuration dan tunggu sampai Mikrotik restart. Langkah ketujuh, jika sudah restart silakan tekan tombol cancel dan ulangi langkah ketiga. Kemudian konfigurasi DHCP client. Konfigurasi DHCP client bertujuan untuk Mikrotik bisa mendapatkan IP otomatis dan router utama atau sumber internet. Cara konfigurasi DHCP client sebagai berikut. Langkah pertama, masuk ke menu IP dan cari menu DHCP client. Kemudian klik menu DHCP client seperti gambar di bawah ini. Pada menu DHCP client, silakan klik tombol yang berlambang tanda plus seperti pada tampilan di bawah ini. Maka tampilan akan seperti pada gambar di bawah ini. Langkah keempat, jika sudah terbuka tampilan seperti gambar di atas, silakan rubah pembagian interface ke Ether 1, maka tampilan akan seperti gambar tersebut. Langkah kelima, jika status stop, silakan klik Ether 1 dan klik tombol checklist yang ada di atas sehingga status akan berubah menjadi boot otomatis seperti gambar di bawah ini. 6. Jika status sudah berubah menjadi boot, maka konfigurasi DHCP client telah berhasil. Konfigurasi DHCP server pada Mikrotik. Konfigurasi DHCP server sendiri bertujuan untuk memberikan IP address secara dinamik atau otomatis dari Mikrotik ke perangkat yang terhubung ke Mikrotik. Cara melakukan konfigurasi DHCP server di Mikrotik. Langkah pertama, klik menu IP address dan tampilan akan berubah menjadi seperti ini. Dan tampilan akan menjadi ini. Masukkan IP address 21.1.1.1 Refix 24 interface, pilih Ether 2 pada gambar di bawah ini. Langkah ketiga, klik tombol place, masukkan IP address 30.1.1.1 Refix 24 interface, pilih Ether 3. Langkah keempat, klik tombol place, masukkan IP address 40.1.1.1 Refix 24 interface, pilih Ether 4. 5. Klik tombol place, masukkan IP address 10.1.1.1 Refix 24 interface, pilih LAN. Tampilan akan seperti ini. Langkah ketujuh, klik menu IP DHCP server, maka tampilan akan berubah menjadi seperti ini. Langkah ke-8, klik tombol
di HCP Setup, pilih Interface, Ether 2, kemudian klik tombol Next sampai ke DNS server, masukkan DNS Google yaitu 8.8.8.8 dan secondary DNS 8.8.4.4 seperti gambar di bawah ini. 9. Kemudian klik Next sampai konfigurasi berhasil. Ulangi langkah yang sama untuk Ether 3, Ether 4, dan LAN 1 dan tampilan akan seperti gambar di bawah ini. Konfigurasi NAT atau Network Address Translation. Fungsi daripada konfigurasi NAT yaitu untuk melakukan translate IP address dari IP lokal menjadi IP publik sehingga Mikrotik dapat mendapatkan akses untuk berinternet. Cara konfigurasi NAT pada Mikrotik: 1. Menu IP, kemudian firewall, kemudian NAT, dan tampilan akan seperti gambar di bawah ini. Klik tombol plus dan pada menu action pilih Masquerade seperti gambar di bawah ini. Fungsi daripada Masquerade sendiri yaitu untuk menyamarkan IP lokal menjadi IP publik sehingga Mikrotik dapat terhubung ke jaringan. Langkah ketiga, jika sudah seperti gambar di bawah ini, maka konfigurasi NAT telah berhasil, sukses. Untuk melakukan uji coba apakah Mikrotik sudah dapat mengakses internet, maka masuk ke menu New Terminal yang ada pada pojok kiri aplikasi Winbox. Menu New Terminal. Langkah kelima, jika sudah ketikkan ping 8.8.8.8 dan apabila tampilan menjadi seperti di bawah ini, maka konfigurasi NAT tadi telah berhasil dan Mikrotik dapat terhubung ke jaringan internet pada gambar di bawah ini. Untuk bab kedua yaitu konfigurasi WiFi. Konfigurasi WiFi pada Mikrotik bertujuan untuk membuat Mikrotik dapat memancarkan sinyal WiFi. Cara konfigurasi WiFi pada Mikrotik: langkah pertama, masuk menu wireless dan tampilan akan berubah menjadi seperti ini. Untuk langkah kedua, klik 2 kali pada LAN 1 dan tampilan akan seperti ini. Langkah ketiga, pada bagian mode silakan dirubah menjadi AP Bridge. Pada bagian SSD silakan diatur sesuka hati, SSID atau nama WiFi seperti pada tampilan di bawah ini. Langkah keempat, klik Apply OK jika terdapat logo X pada samping LAN 1, silakan klik LAN 1 dan klik menu checklist seperti gambar di bawah ini. 5. Jika sudah, silakan cek pada laptop atau HP kalian masing-masing. Jika sudah ada nama WiFi yang disetin tadi, berarti tandanya konfigurasi WiFi telah berhasil. Dimana kita akan coba membuat sandi atau password pada konfigurasi WiFi yang kita buat tadi. Cara buat kata sandi atau password pada WiFi yang sudah dikonfigurasi tadi. Langkah pertama, pada menu wireless, klik security profiles dan tampilan akan seperti pada gambar di bawah ini. Langkah kedua, klik tombol plus pada kolom name, isikan keterangan password. Mode, pilih dinamis, keys atau authentication tipe, dipilih WPA2 PSK pada kolom WPA2 free
Insert key, isikan kata sandi yang Anda inginkan seperti contoh pada gambar di bawah ini. Tiga. Kemudian kembali WiFi interface. Klik LAN security profile, silakan pilih password seperti gambar di bawah ini. Jika ingin melakukan head WiFi maka silakan contreng kolom hid SSID. Jika tidak ingin di hide maka abaikan saja dan konfigurasi telah berhasil. Untuk pembahasan bab ketiga yaitu konfigurasi hotspot. Konfigurasi hotspot berfungsi untuk membuat setiap perangkat yang terhubung ke WiFi diwajibkan untuk login terlebih dahulu. Cara konfigurasi hotspot. Langkah pertama, masuk ke menu IP hotspot. Pada tampilan menu hotspot, klik tombol hotspot, setup, pilih interface LAN 1 seperti gambar di bawah ini. Langkah kedua, klik tombol next sampai pilih select sertifikat, pilih non, kemudian klik tombol next lagi sampai DNS server, isikan IP Google di mana 8.8.8.8 dan secondary DNS isikan 8.8.4.4 pada gambar di bawah ini. Jika sudah muncul konfigurasi DNS name, inputkan login WiFi seperti gambar di bawah ini. Kemudian klik next. Pada password for the user, isikan terserah Anda. Kemudian next. Jika tampilan sudah seperti gambar di bawah ini maka konfigurasi telah sukses. 5. Langkah kelima, klik menu server profiles dan akan muncul tampilan seperti ini. Untuk langkah ke-6, klik 2 kali pada host profile dan klik menu login, atur konfigurasi seperti gambar di bawah ini. Tujuan daripada dilakukan konfigurasi seperti gambar di atas agar setiap perangkat yang terhubung ke WiFi ke hotspot WiFi tadi. Langkah ke-7, jika sudah silakan klik tombol OK, kemudian masuk ke menu user profile, kemudian klik tombol plus dan tampilan akan seperti di bawah ini. Langkah ke-8, lakukan konfigurasi seperti gambar di bawah ini. Maksud daripada konfigurasi tersebut yaitu pada role admin 1 akun bisa untuk 5 perangkat sesuai dengan jumlah angka yang ada di cert user. Kemudian pada rate limit 5M atau 10M, itu maksudnya yaitu pada rule admin kecepatan uploadnya yaitu 5 MB dan kecepatan downloadnya sebesar 10 MB. 9. Jika sudah klik OK dan lakukan konfigurasi untuk klien seperti gambar di bawah ini. Langkah ke-10, jika sudah, sekarang lakukan konfigurasi untuk akun user. Caranya klik menu users, kemudian klik tombol plus, lakukan konfigurasi seperti gambar di bawah ini. Maksud daripada gambar di atas yaitu nama akun, password 123 dengan role profile sebagai admin. Langkah ke-11, lakukan konfigurasi user dengan role klien seperti gambar di bawah ini. Untuk langkah ke-12, coba koneksikan WiFi. Jika disuruh login, maka konfigurasi hotspot telah berhasil.
sendiri konfigurasi PPP Jelly Server. Koneksi dengan PPP Jelly MikroTik biasanya digunakan oleh ISP atau Internet Service Provider yang biasa digunakan sebagai pengganti IP statik dan IP dinamis yang akan diberikan kepada klien. Sedangkan pada router, klien akan dilakukan setting PPP Jelly MikroTik klien yang akan deal up dengan informasi username dan password PPP Jelly A yang disediakan oleh ISP. Jadi kesimpulan daripada PPP Jelly A server sendiri yaitu untuk menjual akses internet kepada klien seperti layaknya yang dilakukan oleh interface service provider seperti contohnya IndiHome, Biznet, dan Fast Media. Cara konfigurasi PPP Jelly Server. 1. Masuk ke menu PPP seperti pada gambar di bawah ini. Masuk ke menu profil, tekan tombol plus dan lakukan konfigurasi seperti gambar di bawah ini. Langkah ketiga, masuk ke menu limit, lakukan konfigurasi seperti gambar di bawah ini. Maksud dari gambar tersebut yaitu profil multimedia diberikan bandwidth dengan kecepatan upload 5 MB dan kecepatan download 10 MB. 4. Langkah keempat yaitu masuk ke menu PPP Jelly Server, lakukan konfigurasi seperti gambar di bawah ini. Langkah kelima yaitu masuk ke menu secret, tekan tombol plus, lakukan konfigurasi seperti gambar di bawah ini. 6. Jika sudah klik apply kemudian OK, jika tampilan sudah seperti gambar di bawah ini maka konfigurasi telah berhasil. Pembahasan bab 6 yaitu konfigurasi VPN PPTP, di mana PPTP yaitu Point to Point Tunnel Protocol atau PPTP. Salah satu server yang biasa digunakan untuk membangun sebuah jaringan VPN adalah Point to Point Tunnel Protocol atau biasa disebut PPTP. Sebuah koneksi PPTP terdiri dari server dan klien. MikroTik router iOS bisa difungsikan baik sebagai server maupun klien atau bahkan diaktifkan keduanya bersamaan dalam satu mesin yang sama. Fitur ini sudah termasuk dalam paket Pidabel sehingga Anda perlu cek di menu sistem paket apakah paket tersebut sudah ada di router atau belum. Fungsi TP klien juga sudah ada di hampir semua iOS sehingga kita bisa melakukan laptop atau PC sebagai PPT klien. Biasanya PPTP ini digunakan untuk jaringan yang sudah melewati multi-hop router atau router network. Jika Anda ingin menggunakan PPTP, pastikan di router Anda tidak ada rule yang melakukan blocking terhadap protokol TCP 1723 dan IP protokol 47 atau GRE karena service PPT menggunakan protokol tersebut. Cara melakukan konfigurasi PPTP server. 1. Masuk ke menu double pick, kemudian klik tombol PPTP server, lakukan konfigurasi sesuai dengan gambar di bawah ini. 2. Masuk ke menu secret, tekan tombol tambah dan lakukan konfigurasi seperti gambar di bawah ini. Maksud dari gambar di atas yaitu VPN dengan username, VPN dan password 1 menggunakan IP address yang ada pada LAN, sehingga user diharuskan untuk terhubung dahulu
upload ke WiFi, dan plan 1 baru bisa terhubung dengan VPN lokal PPTP yang sudah dikonfigurasi pada router MikroTik. Cara mengkonfigurasi VPN klien pada perangkat Android. 1. Masuk ke peraturan ponsel dan cara menu VPN. Lakukan konfigurasi seperti gambar yang ada di bawah ini. 2. Jika sudah simpan profil VPN dan coba hubung seperti gambar di bawah ini. Jika muncul keterangan terhubung, maka konfigurasi VPN sudah berhasil dilakukan. Untuk bab 6, pembahasan konfigurasi bandwidth. Manajemen bandwidth merupakan implementasi dari proses mengantrikan data, sehingga fungsi manajemen bandwidth di MikroTik disebut dengan istilah QoS. Cara melakukan konfigurasi bandwidth pada MikroTik. Langkah pertama, masuk ke menu QoS. Klik tombol plus dan lakukan limitasi bandwidth pada Ether 2 seperti gambar di bawah ini. Pada kolom target dapat dipilih port atau dapat juga diinputkan IP address satu persatu. Berdasarkan gambar di atas, perangkat yang terhubung pada Ether 2 tidak akan mendapatkan kecepatan upload maksimal yaitu 1 MB dan kecepatan download misalkan 5 MB. Jika sudah, klik apply, kemudian OK dan lakukan uji coba dengan cara membuka link tersebut. Perhatikan gambar di bawah ini. Terlihat perangkat mendapat kecepatan internet dengan kecepatan maksimal download tidak lebih besar daripada 5 MB dan kecepatan upload tidak lebih besar daripada 1 MB. Jika sudah seperti ini, maka konfigurasi bandwidth telah selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dengan mengucapkan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Terima kasih.